Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ketemu Bu Indri lagi ya. Bu Indri akan menjelaskan tentang pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya kita ada tahapannya. Yang pertama, Al-Fatihah. Yang kedua, doa belajar. Yang ketiga, doa mohon kecerdasan. Siap? Oke. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa mohon kecerdasan. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Karena belajar kita sudah diawali dengan doa, semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Amin. Oke, sudah siap untuk pelajaran? Siap ya. Nah, sekarang Bu Indri akan menjelaskan tentang membandingkan, membilang, mengoperasikan bilangan 1000 sampai 10.000. Membilang ini berarti kita nanti belajar cara membacanya. Membandingkan berarti nanti kita belajar cara mengurutkannya dari yang terbesar sampai terkecil atau yang terkecil sampai terbesar. Kemudian yang mengoperasikan itu berarti kita nanti belajar menjumlahkan atau mengurangkan. Siap? Oke, selanjutnya Bu Indri akan menjelaskan tentang nilai tempat bilangan 1000 sampai 10.000. Nah, di sini ada 4 angka, yaitu ada angka 2, angka 6, angka 5, dan angka 7. Masing-masing angka ini mempunyai nilai tempat sendiri-sendiri. Coba kita lihat dari angka 7 ya. Angka 7 itu kan angka yang paling belakang. Jadi nilai 7 itu memiliki nilai satuan, betul. Kemudian depannya satuan biasanya apa ya? Puluhan, ribuan, atau ratusan? Coba kita lihat angka 5 ini memiliki nilai tempat. Pasti udah tahu kalian. Nilai tempat puluhan. Kemudian kita lihat angka 6. Angka 6 itu kan depannya puluhan. Pasti memiliki nilai tempat depannya puluhan, itu ratusan, betul. Yuk sekarang kita lanjut ke angka 2. Angka 2 itu memiliki nilai tempat apa coba? Depannya ratusan, berarti ribuan. Ya, kita udah tahu masing-masing nilai tempat. Di sini Bu Indri mau menjelaskan lagi ya. Angka 7 ini angka paling belakang. Kalau ada angka yang paling belakang itu memiliki nilai satuan. Kemudian depan angka yang memiliki nilai tempat satuan yaitu puluhan. Kemudian depannya lagi yaitu ratusan, depannya lagi yaitu ribuan. Paham sampai sini? Di sini Bu Indri akan menjelaskan nilai dan cara membaca bilangan 1000 sampai 10.000. Siap? Oke. Nah, di sini Bu Indri tetap ya memiliki angka 2, 6, 5, dan 7. Nah, kita lihat ya sekarang nilai 2 ini memiliki
nilai tempat apa? Yuk. Angka 2 ini memiliki nilai tempat karena di paling depan ya, jadi tempatnya itu ribuan. Nah, angka 2 ini kan menempati nilai ribuan, juga memiliki nilai 2000. Kita bacanya itu 2000. Oke, selanjutnya lanjut ke angka 6 ya. Angka 6 tadi belakangnya ribuan, berarti angka 6 itu memiliki nilai tempat apa? Coba kita lihat. Nilai tempat ratusan. Yuk kita lihat coba sekarang angka 6. Angka 6 memiliki, kan tadi di angka 6 itu di belakangnya ribuan. Nah, sekarang kita lihat yuk memiliki nilai tempat apa? Angka 6 itu memiliki nilai tempat ratusan. Yang nilai angka 6 itu karena ratusan, nilainya itu 600. Kita bacanya 6. Ya betul, 600. Nah, tadi sudah tahu ya. Sekarang kita akan melihat angka 5. Angka 5 itu di belakangnya angka 6. Angka 6 itu tadi ratusan, berarti angka 5 itu puluhan, betul. Dan memiliki nilai 50. Kita bacanya itu 50. Oke. Ya, udah paham ya. Sekarang kita lihat yang angka 7. Angka 7 itu tadi angka yang paling belakang. Berarti kalau angka yang paling belakang itu menempati nilai satuan. Betul. Nah, nilai dari satuan itu yaitu 7. Kalau kita baca 7, dah cuma 7 aja. Oke, di sini Bu Indri akan mengajari cara membacanya ya, membaca 2, 6, 5, 7. Nah, di sini angka 2 itu tadi memiliki nilai tempat ribuan. Nilai tempat ribuan, terus nilainya itu 200. Cara membacanya itu 2000. Kemudian selanjutnya angka 6, itu cara membacanya itu 600. Kemudian angka 5 itu ada 50. Terus kalau angka 7 itu cuma 7. Nah, sekarang cara membaca keseluruhannya yaitu 2, 6, 5, 7. Itu cara bacanya yang pertama kita cari tahu dulu. Cara bacanya ya ingat ya. Lihat. Cara bacanya yaitu ada 2000 dulu, kemudian 600, kemudian 50, kemudian 7. Jadi baca keseluruhannya itu, coba lihat, kita lihat dulu ya cara membaca secara keseluruhannya itu apa. Coba 2650 ya. Jadi cara membacanya itu 2657. Siap. Selanjutnya udah paham ya cara membacanya ya. Selanjutnya itu kita akan belajar latihan soal. Siap ya, latihan soal. Nah, di sini Bu Indri ada angka 3597. Sekarang Bu Indri tanya dulu. Kalau angka 3 itu termasuk apa coba? Betul, termasuk ribuan. Kalau angka 5 termasuk ratusan. Hebat. Kalau angka 9 itu termasuk apa? Puluhan. Kalau angka 7 itu termasuk apa? Betul, angka 7 itu termasuk satuan. Tahu nggak cara membacanya kira-kira? Pasti ini udah tahu ini. Pasti udah pada mudeng ini.
Siap, yuk kita cari tahu cara membacanya, yaitu 3.597. Coba kita cek betul nggak cara membacanya kita. Cek. Dibaca 3.597. Paham ya? Ya oke, tadi sudah paham ya yang Bu Indri jelaskan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan bilangan. Nah, tips dalam membandingkan bilangan ini yaitu membandingkan setiap angka yang memiliki nilai tempat sama, mulai dari nilai tempat paling besar. Masih ingat ya tanda-tanda yang buat perbandingan ya? Di sini ada tanda seperti ini. Nih, ini artinya lebih kecil. Yang ini kayak gini, artinya lebih besar. Kemudian ini sama dengan, pasti semuanya udah tahu ya, sama dengan. Nah, terus selanjutnya Bu Indri memiliki dua bilangan, yaitu 2.225 dan bilangan kedua yaitu 2.252. Jadi kita akan membandingkan nilai tempat ribuan terlebih dahulu ya. Coba kita membandingkan dua nilai tempat ribuan, yaitu di yang pertama ada angka 2, terus yang ini ada angka 2. Wah, ternyata nilai ribuannya di sini sama. Kemudian kita melanjutkan nilai ratusannya ya. Di ratusan itu ada angka 2 dan angka 2 juga. Jadi nilai ratusannya itu sama. Kemudian di nilai puluhannya sudah terlihat jelas ya di sini. Nilai tempat puluhannya ini ditempati oleh angka 2. Kemudian yang di sini nilai tempatnya ditempati oleh angka 5. Jadi lebih besar mana? 2 atau 5? Coba kita lihat. Di sini angka puluhannya berbeda. 2 itu lebih kecil dari 5. Nah, selanjutnya kita lihat angka satuannya. Angka satuannya juga berbeda. Di sini 5 lebih besar dari 2. Ingat ya, tips membandingkan yaitu membandingkan nilai tempatnya mulai dari yang paling besar. Dari yang paling besar ribuan, ternyata ribuannya sama, ratusannya sama, puluhannya, nah sampai puluhan ini berbeda. 2 lebih kecil daripada 5. Jadi bilangan yang pertama itu lebih kecil daripada bilangan yang kedua. Oke, bilangan yang pertama atau bilangan 2.225 lebih kecil dari 2.252. Karena apa? Karena puluhannya yang berbeda. Ingat, kita lihatnya dari tempat yang paling besar terlebih dahulu. Walaupun satuannya berbeda, tapi kalau puluhannya udah berbeda terlebih dahulu, kita lihat puluhannya saja. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di sini Bu Indri memiliki 3.789 dan 3.268. Tadi kan katanya disuruh membandingkan nilai tempatnya dari yang paling besar. Oh, di sini nilai ribuannya tuh sama. Terus selanjutnya yang ratusannya ini ada 7
ada 2. Oh, ternyata berbeda. 7 itu lebih besar daripada 2. Puluhannya berbeda, satuannya berbeda. Karena ratusannya berbeda, jadi kita sekarang bisa tahu mana bilangan yang lebih besar dan mana bilangan yang lebih kecil. Dilihat dari ini, membandingkan nilai tempatnya. Jadi 3789 lebih besar dari 3268. Ingat-ingat ya, membandingkan itu dilihat dari yang paling depan terlebih dahulu. Kalau paling depan angkanya 8 sama 9 itu kan sudah terlihat jelas bedanya kan. Nah, itu langsung itu paham. Kalau beda yang beda-beda itu yang harus kita cermati. Siap? Oke. Lanjut ya, kita ke mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan yaitu membandingkan terlebih dahulu bilangan-bilangan itu. Nah, di sini kita disuruh mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai terkecil. Kalau dari yang terbesar sampai terkecil, berarti kita tuh harus tahu mana yang paling besar, mana yang paling kecil, gitu ya. Tipsnya itu tadi membandingkan. Oke, kita membandingkan terlebih dahulu ya. Kita membandingkan yang ribuan terlebih dahulu ya. Kita lihat dari bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Ribuan yang paling besar yang mana? Udah tahu ya, kelihatan jelas ya. Yaitu yang coba yang mana? Yang 7183 itu bilangan yang terbesar. Sekarang kita lihat untuk bilangan di bawahnya 7183 itu bilangan yang mana? Kita bandingkan terlebih dahulu bilangan ke-1 dan bilangan ketiga. Oh, ternyata di sini ribuannya sama, yaitu sama-sama 3. Sekarang kita lihat yang ratusannya. Ratusannya ini di bilangan pertama itu ada angka 7, di bilangan yang ketiga ada angka 6. Kira-kira urutan yang kedua yang mana? Udah terlihat jelas ya urutan yang kedua. Ya, udah tak tahu yang mana? Betul, yang 3789 itu urutan kedua. Otomatis urutan yang ketiga itu yang 3611. Paham? Nah, selanjutnya kenapa sih kok 7183 itu urutan pertama? Ya karena 7183 itu lebih besar daripada 3789, lebih besar juga dari 3611. Jadi urutan dari yang terbesar sampai terkecil. Jadi urutannya dari yang terbesar sampai terkecil yaitu 7183, kemudian 3789, kemudian 3611. Paham ya? Pasti mudah ya mengurutkan ya. Besok kalau Bu Indri kasih soal pasti bisa. Oke. Nah, di sini Bu Indri ada angka 1125 ditambah 1143. Nah, kita bikin bersusun terlebih dahulu. Di sini 5 tambah 3 8, 2 tambah 4 6, 1 tambah 1 2. Kemudian 1 tambah 1 2 juga. Jadi hasilnya itu 2268. Ini tetap menjumlahkan bilangan, tipsnya itu dengan cara bersusun. Perhatikan, ada bilangan 1254 ditambah 1228. Tadi caranya gimana? Nah, kita bikin buat bersusun terlebih dahulu ya. Langkah pertama, jumlahkan angka pada tempat satuan. Yuk, kita taruh bersusun. Tadi kan karena 1254 di depan, jadi sekarang kita taruh 1254 ini di atas ya. Yang 1228 ini di bawah. Kemudian kita jumlahkan. Kalau jumlah berarti di situ ada tanda
plus atau tambah. Langkah pertama yaitu jumlahkan angka pada tempat satuan, yaitu berarti angka yang paling belakang. Angka 4 dan angka 8 dijumlahkan. Siap? Nih, caranya seperti ini. Pertama, angka 4 dan angka 8 itu dijumlah hasilnya berapa? 12. Nah, 12 berarti itu nulisnya gimana Bu Indri? Pasti ada yang tanya kayak gitu, pasti ada yang mikir juga gitu ya. Nah, berarti nulisnya gini, tulis angka 2 di tempat satuan, tulis angka 2 dulu di sini. Kemudian tulis angka 1 di tempat puluhan. Angka 2-nya di sini, angka 1-nya nyimpen di depannya, ya, paham ya, nyimpen di depannya. Lanjut ya, jumlahkan angka pada tempat puluhan, yaitu tempat puluhan ada angka 5, angka 2 dan angka 1 tadi yang disimpan ya. Angka 5 dan angka 2 terlebih dahulu. 5 tambah 2 itu harusnya 7 ya. Di sini ternyata Bu Indri salah ketik. Mohon maaf ya. Ini harusnya angka 7. Oke, angka 7 ya. Tadi 5 sama 2 ini kan udah dijumlahkan kan. 5 sama 2 itu kan tadi 7. Kemudian ditambahkan dengan 1, yaitu jadinya 8. Kemudian 8 taruh di tempat sini, di bawahnya 5, 2 dan 1. Paham ya? Kita menjumlahkan angka pada tempat ratusan. Tadi kan kita udah tahu nih, berarti angka ratusannya itu yang mana? Angka 2 dan angka 2. Perhatikan ya. Nih, ratusan dan ratusan, 2 plus 2 sama dengan 4. Kemudian tuliskan 4 di tempat ratusan di sini ya. Oke, paham pasti. Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat, jumlahkan angka pada tempat ribuan. Udah jelas ya itu hasilnya ya. Udah jelas, pasti udah pada pintar-pintar ini. Udah jelas hasilnya. Tulis 2. Oke, jadi hasil dari 1254 ditambah 1228 itu sama dengan 2482. Soal latihannya dicatat di buku tulis daring ya. Buku tulis daring. Nih, soal pertama, 4, 6, 2, 3 dibaca titik. Terus yang selanjutnya 2721 dilambangkan oleh bilangan, berarti ini ditulis angkanya. Soal yang kedua, urutkan bilangan 3567, 5067 dan 1234. Diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Soal yang ketiga, kita disuruh untuk menjumlahkan ya. Hasil penjumlahan dari 1298 ditambah 2231 sama dengan titik. Nanti dikerjakan caranya bersusun terlebih dahulu ya, dibuat bersusun terlebih dahulu ya. Sip. Kemudian penjumlahan yang kedua yaitu dari bilangan 2098 ditambah 1921 ya. Titik dikerjakan di rumah. Nah, semoga yang Bu Indri ajarkan tadi itu dapat dipahami ya. Kalau Bu Indri ada salah, Bu Indri minta maaf ya. Tadi Bu Indri ada salah sedikit ya. Bu Indri minta maaf ya. Ya, semoga Bu Indri dimaafkan. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar matematikanya. Tadi kan kita dibuka dengan berdoa, kita juga tutup dengan doa. Oke. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa penutup majelis. Siap ya?
sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, demikian dari Bu Indri. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah, dan ingat selalu jaga kesehatan ya. Demikian dari Bu Indri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.